Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sigit Eko Prabowo, nomor induk mahasiswa 20031212017, Prodi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal dengan tema struktur pasar. Video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah ekonomi industri yang diampu oleh dosen Ibu Indah Wahyu Utami, ST, MSI. Abstrak. Pasar adalah tempat yang penting dalam kegiatan ekonomi. Pasar adalah suatu tempat di mana berbagai prosedur infrastruktur tempat usaha menjual produk, social community, jasa, dan tenaga kerja bagi orang-orang yang melakukan transaksi dengan menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur yang dianggap paling bagus, karena menggunakan sistem pasar ini menjamin terciptanya kegiatan transaksi ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa dengan efisiensi yang tinggi dibanding dengan struktur pasar yang lain, seperti pasar persaingan monopoli, karena sifat menguntungkan bagi pembeli dan penjual. Seringkali para pakar ekonom menghendaki terwujudnya pasar persaingan sempurna. Latar belakang. Proses terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap suatu barang maupun jasa tertentu. Dalam teori ekonomi, hal itu telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebuah pasar, yang pada akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara permintaan dan penawaran maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Pertama-tama kita harus mengetahui apakah pasar itu. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau disebut harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat pasar dalam bentuk fisik seperti pasar barang atau pasar barang konsumsi. Jenis pasar. Jenis pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 5, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan yang terakhir pasar oligopsoni. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Contoh produknya adalah seperti beras, gandum, batu bara, kentang, jagung, dan lain-lain. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Jumlah penjual dan pembeli banyak. Barang yang dijual bersifat homogen. Penjual bersifat mengambil harga. Posisi tawar konsumen kuat. Pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Artinya,
bahwa barang-barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Ciri-ciri: hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. Tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip atau close substitute. Produsen memiliki kekuatan menentukan harga. Tidak ada pengusaha lain. Yang selanjutnya, persaingan tidak sempurna. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran, di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Ciri-ciri dari pasar oligopoli ini adalah terdapat beberapa penjual, produsen yang menguasai pasar. Barang yang diproduksi adalah barang standar. Kekuatan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Yang terakhir, terdapat hambatan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Yang ketiga dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang berbeda. Karakteristik atau differentiation produk, dan bisa disebut juga sebagai pasar yang banyak penjual, yang menawarkan satu jenis barang dengan diferensi produk yang berbeda-beda baik dari segi kualitas, bentuk, dan ukuran. Ciri-ciri pasar monopolistik: terdapat banyak penjual atau produsen yang berkecimpung di pasar. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang komoditas yang berbeda corak atau karakteristik. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Keluar masuk pasar barang atau produk relatif lebih mudah. Yang keempat dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar monopsoni. Bentuk pasar ini merupakan bentuk pasar yang dilihat dari segi permintaan atau pembelinya. Dalam hal ini, pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Dalam pengertian ini, pasar monopsoni adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana permintaannya atau pembeli hanya satu perusahaan. Ciri-ciri: hanya ada satu pembeli. Pembeli bukan konsumen tapi pedagang produsen. Barang yang dijual merupakan bahan mentah. Harga yang sangat ditentukan pembeli. Yang terakhir dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar oligopsoni. Pengertian dari pasar oligopsoni ini adalah bentuk pasar di mana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Ciri-ciri: terdapat berbagai pembeli. Pembeli bukan konsumen tetapi pedagang. Barang yang dijual merupakan bahan mentah. Harganya cenderung stabil. Penutup: struktur pasar merupakan kunci penting dari perilaku pasar dan kinerja pasar. Struktur pasar yang tidak terkonsentrasi ke dalam bentuk oligopoli dan monopoli masih dapat dimanfaatkan dengan penerapan model pola perilaku strategi kebijakan produk melalui penciptaan berbagai inovasi produk yang penuh kreasi. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau yang disebut harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Penentuan keseimbangan harga barang di pasar tergantung kepada struktur pasar dari barang yang diperjualbelikan. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri,
dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.